I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Udah mulai ya? Ya ampun, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi selalu sehat walafiat, rezeki lancar, halal barokah. Amin. Nah, teman-teman, di sini aku mau bahas salah satu yang ada di buku Happy Selling Happy Ending karya Mbak Errol Fatimah. Ya. Apa sih, aku mau bahas apa nih kira-kira? Mungkin bab 7, berjualan dropship tanpa rugi. Jadi gini teman-teman, meskipun kita berjualan dropship yang emang minim resiko sih dan hampir tanpa resiko, tapi nggak sedikit loh walaupun dropship dia mengalami kerugian. Dimana ruginya coba, ada yang tahu? Aku juga emang ngalaminnya. Di antara kesalahan kita yang bikin jualan kita rugi walaupun dropship ya. 1, tanpa aturan main yang jelas. Gimana sih aturan main yang jelas itu? Jadi ya kalau emangnya misal barang PO terus supplier kita kasih keringanan, boleh kok diskon, boleh kok DP segini gitu ya. Tapi usahakan kita jangan kasih segampang gitu aja ke customer. Soalnya apa? Kita sama mereka kan sama-sama baru kenal ya. Kalau udah kenal, itu pun gak menutup kemungkinan untuk kabur ya. Ya bukannya apa, jangan asal langsung percaya aja lah sama orang. Bikin aturan main yang jelas. Jika emang kalian buka barang PO, jelaskan aja ke customer, barang PO jadi harus bayar lunas di depan. Jika barang sudah selesai akan langsung kirim ke alamat pembeli. Kayak gitu ya teman-teman. Yang kedua, jangan mudah percaya sama pembeli. Nah, ini kayak tadi. Mudah percaya sama pembeli. Karena emang ada sih seseorang yang kita kenal sama mereka ya. Kita kenal, abis itu jadi kita mikirnya, masa sih si A nggak bayar? Ya udahlah, nggak apa-apa, kasih aja dulu. Dia kan nggak mungkin nggak bayar. Akhirnya kita tetap kasih barang PO tadi tanpa ada aturan tadi ya, tetap kasih. Ternyata ya emang sih pembelian pertama kedua dia lancar, pembelian ketiga ternyata dia kabur. Kan kita juga sebenarnya juga nggak tahu sih, nggak tahu apa yang nanti bakal terjadi di masa depan di luar nalar kita toh jelasnya ya. Oke, yang ketiga, rasa sungkan. Apa itu sungkan? Tidak enak hati. Tidak enak hati. Aduh, aku sungkan kalau nagih sama saudaraku, dia kan saudaraku sendiri. Atau dia lo teman baik aku, konco kental, aku jadi sungkan mau nagih-nagih gitu. Masa sih dia nggak mau bayar duluan, masa nunggu aku tagih. Nah, itu hilangkan ya teman-teman. Terus kemudian menerima COD. Jadi semakin kesini emang semakin banyak yang menerima sistem COD ya teman-teman. Mungkin terkendala jauh sama ATM, nggak punya M-banking atau apa gitu kan ya. Jadi biasanya orang-orang itu pilih bayar saat barang datang. Boleh-boleh aja sih, tapi kalau saya sendiri pernah COD pos ya, COD pos, dan itu kan uangnya juga nggak langsung masuk ke rekening kita, jadi tuh ke rekening pos baru kita tarik ke pos kayak gitu. Jadi mikirnya aku sih lama gitu ya, jadinya ngendon tuh uang nggak langsung ke kita, soalnya mampir dulu, belum lagi kalau kita pas butuh ayo gitu ya. Kemudian yang keempat, supplier kurang bertanggung jawab. Jadi kalau dari kisah Mbak Errol ini nulis spesifikasi produk, aduh belepotan, maaf ya guys.
spesifikasi produknya itu, ya ampun maaf, spesifik produk tertulis, aduh maaf salah terus, spesifikasi produk tertulis kain berkualitas dan adem. Ternyata barang yang dikirim murahan dan sangat panas. Jelas dong customer komplain, kok nggak sesuai dengan deskripsi yang diberikan di awal kayak gitu. Nah kemudian kita sebagai penjual otomatis kan komplain juga ke supplier kita, ternyata dia bilang salah nulis. Nah dia nggak mau tanggung jawab. Itu jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi carilah supplier yang bertanggung jawab gitu. Kemudian yang keberapa tadi, 1 2 3 4 5 6, yang keenam, tergiur diskon. Ayo siapa nih yang gak mudah tergiur sama diskon? Pasti gak ada, yakin pasti gak ada, pasti rata-rata banyak sekali yang tergiur sama diskon. Kapan lagi diskon segini, wih hemat nih, lumayan, nanti bisa buat jajan, kayak gitu-gitu. Jadi biasanya supplier nih kasih gratis ongkir atau diskon tambahan, padahal kita sendiri belum bisa prediksi kapan barang itu bisa kita habiskan. Ampun deh, jangan sampai kayak gitu ya. Jangan hanya karena diskon atau promo gratis ongkir lah, diskon up to 50% lah, jangan. Kalau sekiranya kalian belum tahu pasar kalian, belum tahu bagaimana cara menghabiskan barang yang kalian stok itu, mendingan gak usah stok. Jangan tergiur diskon, mending upload dulu, pajang, nanti kalau ada yang nanya baru deh kita orderkan sesuai pesanan kayak gitu. Kemudian memesan barang tidak sesuai kebutuhan. Nah ini nih biasanya aku sendiri kayak gitu sih, astagfirullah, aku tuh tobat. Jadi gini, misal customer beli 1 botol kutus ya, minyak kutus kan lagi promo tuh, beli 2 gratis 1, jadi kan lumayan ya kalau misalnya dibagi bertiga, harganya emang lumayan. Kemudian ada customer aku yang pesen, nah sedangkan ongkirnya tuh lumayan lah, jadi aduh sekalian deh hemat ongkir, mumpung ongkirnya masih muat. Jadi akhirnya kita pesen tidak sesuai kebutuhan, padahal butuhnya cuma 2, jadinya beli 4 gara-gara hemat ongkir tadi. Eman, jangan sampai ya, pesen aja sesuai kebutuhan, insya Allah nanti bakal terpenuhi hal-hal yang kau butuhkan kayak gitu. Kemudian terlalu banyak call free atau koleksi pribadi. Ayo siapa yang kesentil? Aku juga kayaknya enggak ding, aku membatasi diri sekarang. Jadi emang orang-orang tuh banyak alih-alih mereka call free nanti biar customer tahu sendiri, tahu langsung barangnya, jadi mereka tuh bisa langsung beli gini ini itu. Aduh jangan, mendingan kalau call free jualan aja yang banyak dulu, nanti baru deh fee-nya bisa buat beli, hitung-hitung reward buat kita atas pencapaian kita, penjualan terbaik kita gitu ya, atas reward buat reward kita pribadi gitu ya teman-teman. Nah itu ya tadi, jadi aturannya itu tadi kesalahan yang dilakukan mbak-mbak all-shop kayak saya sih, kayak saya, iya pengalaman banget Hiks. Nah itu tadi, jadi saya simpulkan agar dropshipmu tidak rugi, 1, bikin aturan main yang jelas seperti yang saya jelaskan tadi ya. Pokoknya bikin aturan main yang jelas, jangan sampai kamu rugi, jangan sampai kamu nalangi, jangan sampai kamu nyetok, kan namanya dropship. Modal HP sama kuota aja, posting tahu-tahu closing insyaallah. Kemudian jangan mudah percaya sama orang lain, sekalipun kamu kenal dekat sama dia,
Ya kan karena kita jualan ya, kita jualan bukan sedekah. Kalau sedekah mah nanti ada tempatnya sendiri. Yang namanya jualan ya cari duit, cari untung gitu kan. Kemudian tidak usah sungkan. Nah ini tadi berhubungan sih ya, gak usah sungkan ya, karena emang kita jualan, namanya jualan butuh duit, butuh laba gitu. Kalau sedekah nanti ada tempatnya sendiri. Biasanya kan temen tuh, masa harga teman segini sih, kayak gitu-gitu ya. Tolonglah, tolong, banyak loh di luar sana yang butuh pertolongan kita daripada teman kita ngediskon gitu. Jangan. Kemudian jangan pakai sistem COD di mana-mana. Kalau online itu lebih baik bayar dulu baru kirim barang. Oke? Bayar dulu baru barang dikirim. Jangan kebalik ya. Ya, hitung-hitung kan kita berbagi rezeki juga sama kurir. Kalau kita nggak pakai kurir, emang kita mau nganterin sampai sana luar kota, transportnya berapa gitu ya. Kemudian bekerja sama dengan supplier yang bertanggung jawab. Ini emang butuh referensi sih, jadi emang kudu milih-milih mana supplier yang tanggung jawab, mana yang kurang, mana yang ya gitulah. Pokoknya cari supplier yang bertanggung jawab. Belajar dari para mastah yang udah emang berpengalaman banget gitu ya. Kemudian jangan mudah tergiur diskon, sekalipun harga ndelosor sampai nyosor aspal. Astagfirullah, enggak ya. Jangan sampai tergiur diskon, sekecil apapun, sebesar apapun, jangan sampai tergiur diskon, karena Anda dropship tanpa modal, tanpa stok, tanpa packing. Enak, tapi kalau dilanggar sih emang jadi boncos. Kemudian pesanlah sesuai kebutuhan. Misal customer beli satu, ya udah pesenin satu. Jangan kamu ikut-ikutan, customerku beli satu, aku satu deh sekalian, aku nitip ongkir sama customer. Jangan ya, pesanlah sesuai kebutuhan. Kan kamu nggak butuh gitu, yang butuh kan customermu ya. Pesan sesuai kebutuhan. Kalau kamu ada butuh sama barang itu, ya udah deh, boleh barengan sama customermu, bagi dua nanti ongkirnya, jangan dibebankan sama dia, kan kasihan gitu ya. Kemudian jangan terlalu banyak call free. Ingat, jualan dulu, nanti fee-nya kalau udah cukup baru deh beli. Hitung-hitung buat reward diri sendiri, karena udah melakukan penjualan terbaik sebisa mungkin gitu ya. Ada yang mau tanya kan? Duh, maaf. Nanti aku bakal review lebih banyak lagi tentang buku ini ya. Happy Selling, Happy Ending, karya Mbak Errol Fatimah. Kalau mau ada yang memiliki bukunya, boleh banget kontak aku gitu ya. Di sini cocok banget buat pemula yang nggak tahu jualan online, yang nggak pernah, nggak kenal sama jualan online, dan pengen memulai berpenghasilan dari rumah. Cocok banget buat miliki buku ini gitu ya teman-teman. Terima kasih, semoga sedikit ulasan dari aku bisa dipetik hikmahnya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung aku dengan like, comment, subscribe channel aku. Ditunggu ya. With the Assalamualaikum. shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body.